Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi Sains Madrasah bidang matematika MA tingkat provinsi tahun 2022. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 11. Seperti biasa, bagi kalian yang baru masuk ke video ini, jika kalian ingin mengakses soal, silahkan akses soal melalui link deskripsi video. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 ini kita diberikan soal turunan di mana diketahui sebuah fungsi dari bilangan real kecuali 1,0 dipetakan menuju bilangan real sehingga untuk setiap x bilangan real selain 1,0 berlaku fx tambah 2f1 per 1 kurang x sama dengan e pangkat x, maka nilai dari f aksen 4 adalah. Untuk pembahasan soal nomor 11 ini kita tidak akan mencari nilai dari f aksen 4, tapi kita akan mencari nilai dari f aksen 2. Kenapa seperti itu? Karena jika kalian melakukan pencarian terhadap f aksen 4, maka akan diperoleh hasilnya adalah 1/9 e pangkat 4 dikurang 2/81 e pangkat min 1/3 ditambah 1/36 E pangkat 3/4 ya. Jika tidak ada kesalahan dalam pencakaran atau penyelesaian soal ini, kira-kira hasil dari F aksen 4 seperti ini. Sehingga saya ganti menjadi F aksen 2 karena dari F aksen 2 ini yang hasilnya mirip dengan pilihan yang ada di sini. Nah, bagaimana cara mencari f aksen 2? Tentu untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus tahu terlebih dahulu beberapa konsep turunan. Pertama, turunan dari fx sama dengan x pangkat n. Untuk menurunkan fungsi fx ini caranya sederhana. Jadi pangkatnya kita kali maju ke depan. Jadi n ini kita kali maju ke depan. Lalu pangkatnya kita kurang dengan 1. Jadi x pangkat n. N-nya maju ke depan, kita kalikan N dikali X pangkat. Nah, yang tadinya pangkat N sekarang menjadi pangkat N kurang 1. Untuk turunan yang kedua yaitu turunan fungsi fx sama dengan E pangkat X. Kenapa kita harus cari ini? Karena di soal kita diberikan E pangkat X. Untuk turunan fungsi fx sama dengan E pangkat X, turunannya adalah tetap E pangkat X. Kemudian yang ketiga untuk turunan fungsi komposisi. Nah, kenapa kita harus cari juga turunan fungsi komposisi? Karena di sini kita akan diberikan sebuah fungsi komposisi yaitu f 1 per 1 kurang x, di mana gx-nya adalah 1 per 1 kurang x. Bagaimana cara mencari turunannya? Jadi pertama kita tulis ulang saja f gx-nya, tetapi kita tuliskan f aksen gx, lalu dikalikan dengan turunan fungsi yang ada di dalamnya ya, yaitu gx kita kalikan dengan g aksen x, atau biasa kita kenal rumus ini sebagai aturan rantai. Jadi sekali lagi hx sama dengan fgx, maka h aksen x sama dengan f aksen gx kita kalikan dengan turunan dari gx yaitu g aksen x. Nah, 3 konsep ini yang harus kalian kenali sebelum mengerjakan soal nomor 11 ini. Nah, karena di sini kita sudah punya fx, ini sangat sederhana untuk diturunkan. Kemudian e pangkat x juga kita sudah punya turunannya. Makanya yang kita kerja terlebih dahulu yaitu fungsi komposisinya yaitu f1 per 1 kurang x. Nah, karena gx-nya adalah 1 per 1 kurang x, maka ini yang terlebih dahulu kita kerjakan. Karena nanti pada turunan fungsi komposisi kita akan kalikan dengan g aksen x-nya. Oke, kita mulai dari gx-nya ya, yaitu 1 per 1 kurang x. 1 per 1 kurang x ini bisa kita tuliskan dengan 1 kurang x pangkat min 1. Seperti sifat perpangkatan ya, apabila 1 per n maka hasilnya adalah n pangkat min 1. Begitu pula untuk 1 per 1 kurang x menjadi 1 kurang x pangkat min 1. Nah, bagaimana cara menurunkan gx-nya ini? Jadi g aksen x itu bisa kita turunkan dengan mengalihkan pangkatnya terlebih dahulu ke depan,
yaitu min 1 seperti ini, sebagaimana turunan X pangkat N ya. Jadi min 1-nya kita kalikan ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1. Tetapi untuk kasus ini karena fungsi yang ada di dalamnya yaitu 1 kurang X, maka kita harus kali terlebih dahulu dengan turunan dari 1 kurang X. Nah, turunan dari 1 kurang X yaitu negatif 1. Diperoleh dari turunan dari negatif X, yaitu negatif 1. Nah, sampai sini kita bisa kalikan min 1 kali min 1 yaitu positif 1. Kemudian 1 kurang X pangkat min 1 dikurang min 1 menjadi 1 kurang X pangkat negatif 2. Sehingga diperoleh G aksen X sama dengan 1 per 1 kurang X pangkat 2. Jadi perpangkatan negatifnya ini kita positifkan menjadi 1 per 1 kurang X pangkat 2. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai dari G aksen X. Sehingga sekarang kita sudah bisa mencari turunan dari persamaan fx tambah 2f 1 per 1 kurang x sama dengan e pangkat x. Jadi caranya adalah pertama kita turunkan fx yaitu menjadi f aksen x. Lalu turunan dari 2f 1 per 1 kurang x yaitu 2f aksen 1 per 1 kurang x. Jadi kita tulis ulang tapi kita ganti dengan f aksen. Lalu kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam yaitu g aksen x, dimana kita sudah peroleh sebelumnya yaitu 1 per 1 kurang x kuadrat sebagaimana turunan fungsi komposisi yang kita sudah bahas sebelumnya. Lalu sama dengan turunan dari e pangkat x yaitu tetap e pangkat x. Nah, dari sini kita sudah memperoleh turunan dari persamaan ini. Nah, sekarang karena kita akan mencari f aksen 2, maka x-nya kita ganti dengan 2. Jika x-nya kita ganti dengan 2, kita peroleh persamaannya menjadi f aksen 2 ditambah 2 f aksen 1 per 1 kurang 2 dikali 1 per 1 kurang 2 pangkat 2 sama dengan e pangkat 2. Nah, kemudian kita selesaikan yang ada dalam kurung ini yaitu 1 per 1 kurang 2 ya. 1 kurang 2 itu sama dengan min 1. Lalu 1 kurang 2 yang ini juga itu sama dengan min 1 kuadrat ya. Kemudian dari sini kita bisa sederhanakan f aksen 2 ditambah 2f aksen. Nah, yang ini 1 per negatif 1 yaitu sama dengan min 1. Jadi ini hasilnya menjadi 2f aksen min 1. Lalu yang ini kemana? Jadi min 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya. 1 per min 1 itu sama dengan 1. Lalu 1 dikali dengan 2f aksen min 1 itu hasilnya tidak berpengaruh ya. Tetap 2f aksen min 1. Lalu sama dengan e pangkat 2. Nah, sampai sini kita sudah memperoleh persamaan yang baru yaitu f aksen 2 ditambah 2f aksen min 1 sama dengan e pangkat 2. Tapi kita belum bisa menentukan nilai dari f aksen 2 karena kita masih punya f aksen min 1. Kita belum tahu ya nilai dari f aksen min 1. Makanya selanjutnya kita harus cari lagi nilai dari f aksen min 1. Caranya kita misalkan kembali X sama dengan negatif 1, lalu kita substitusi kembali ke persamaan turunan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kita masukkan kembali X sama dengan min 1 sehingga diperoleh F aksen min 1 tambah 2F aksen 1 per 1 dikurang min 1 dikali 1 per 1 kurang negatif 1 pangkat 2 sama dengan E pangkat min 1. Lalu kita selesaikan di bagian ini. 1 dikurang negatif 1 itu sama dengan 1 tambah 1 ya, menjadi 1 per 2. Kemudian yang di bagian ini juga dikurang negatif 1 itu sama dengan ditambah ya. Jadi 1 ditambah 1 itu 2. Sehingga diperoleh 1 per 2 pangkat 2. Dan jika kita teruskan, diperoleh persamaan F aksen min 1 ditambah 2 F aksen 1/2 kali 1/4 ya. Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi dikali 1/4 sama dengan E pangkat negatif 1. Nah, 2 yang ada di sini dengan 4 yang ada di sini itu bisa kita sederhanakan. Kita kalikan 2 dikali 1/4. Jadi 2 dengan 4-nya bisa kita bagi terlebih dahulu sehingga menyisakan penyebutnya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh persamaan yang baru yaitu F aksen min 1 ditambah, nah 1/2-nya bisa kita majukan ke depan menjadi 1/2 F aksen 1/2 sama dengan E pangkat 1. Sama seperti sebelumnya,
kita belum bisa juga menentukan f aksen min 1 karena kita masih harus mencari f aksen seperdua. Oleh karena itu, kita lakukan lagi cara yang sama dengan memasukkan x sama dengan seperdua untuk mencari f aksen seperdua. Nah, jika x sama dengan seperdua, kita masukkan kembali ke persamaan yang sudah kita peroleh sebelumnya di awal. Sehingga jika kita substitusi, f aksen seperdua ditambah f aksen 1 per 1 kurang seperdua dikali 1 per 1 kurang seperdua kuadrat itu sama dengan e pangkat seperdua. Nah, 1 dikurang seperdua itu sama dengan seperdua. Lalu nantinya kita akan peroleh f aksen seperdua ditambah 2f aksen 2. Mengapa ada f aksen 2? Karena di sini 1 per seperdua ya, 1 dibagi seperdua itu sama dengan 2. Lalu di sini ada seperdua kuadrat. Nah, seperdua kuadrat itu sama dengan seperempat. 1 dibagi seperempat itu sama dengan 4. Sehingga diperoleh 2f aksen 2 kali 4 sama dengan e pangkat seperdua. Lalu 4 dan 2 ini bisa kita kalikan sehingga kita peroleh persamaan yang baru, yaitu f aksen seperdua ditambah 8f aksen 2 sama dengan e pangkat seperdua. Nah, dari sini kita sudah punya 3 persamaan yang nantinya kita akan eliminasi untuk mencari nilai dari f aksen 2. Nah, untuk 3 persamaan ini pertama-tama yang akan kita eliminasi yaitu persamaan 1 dan 2. Karena kita ingin mencari nilai dari f aksen 2, jadi yang akan kita eliminasi yaitu nilai dari f aksen min 1. Bisa kita lihat pada persamaan yang pertama, koefisien dari f aksen min 1 yaitu 2, sedangkan koefisien f aksen min 1 pada persamaan 2 yaitu masih 1. Sehingga persamaan 2 ini harus kita kalikan dengan 2 agar koefisien f aksen min 1-nya sama dengan 2. Jadi pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu persamaan 1 yaitu f aksen 2 ditambah 2f aksen min 1 sama dengan e pangkat 2. Lalu persamaan 2 kita kalikan dengan 2 semua koefisiennya sehingga kita peroleh 2f aksen min 1 ditambah, nah seperdua dikali 2 yaitu sama dengan 1 sehingga menjadi f aksen seperdua sama dengan 2e pangkat min 1. Sekali lagi, kenapa harus kita kalikan dengan 2? Agar koefisien f aksen min 1 pada persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi sama. Sehingga dari sini bisa kita eliminasi ya dengan cara mengurangkan, yaitu 2f aksen min 1 kita kurangkan dengan 2f aksen min 1 itu sama dengan 0. Lalu f aksen 2 kita kurangkan dengan f aksen seperdua sama dengan e pangkat 2 dikurang dengan 2e pangkat min 1. Nah, sampai sini kita sudah punya persamaan yang keempat. Dari persamaan yang keempat ini kita bisa eliminasi dengan persamaan yang ketiga, yaitu dengan persamaan f aksen seperdua ditambah 8f aksen 2 sama dengan e pangkat seperdua. Di sini bisa kita lihat f aksen seperdua pada persamaan yang keempat ini adalah negatif 1 ya koefisiennya. Kemudian untuk persamaan yang ketiga ini koefisiennya adalah 1. Jadi sampai sini kita bisa langsung eliminasi karena yang di atas ini koefisiennya negatif 1, kemudian yang di bawah koefisiennya 1. Jadi kita bisa eliminasi dengan cara dijumlahkan ya. Jadi negatif f aksen seperdua ditambah f aksen seperdua yaitu hasilnya 0. Kemudian kita jumlahkan f aksen 2 ditambah 8f aksen 2 hasilnya 9f aksen 2. Lalu ini juga kita jumlahkan menjadi e pangkat seperdua ditambah dengan negatif 2e pangkat min 1 ditambah e pangkat 2. Sampai sini kita bisa mencari f aksen 2 dengan memindah ruaskan 9-nya ke ruas kanan. Yang tadinya perkalian kita pindah ruaskan menjadi pembagian sehingga diperoleh f aksen 2 sama dengan 1/9 e pangkat seperdua dikurang 2/9 e pangkat min 1 ditambah 1/9 e pangkat 2. Nah, sampai sini kita bisa cek di semua pilihan yang ada. Ternyata tidak ada yang memenuhi f aksen 2. Tapi pilihan bagian B ini bisa menjadi alternatif ya. Karena apa? Karena sampai di 1/9 e pangkat
1/2 dikurang 2/9 E pangkat 1 itu sudah memenuhi. Sayangnya untuk bentuk 1/9 E pangkat 2 di sini dituliskan hanya E pangkat 2. Jadi kita bisa menggunakan pilihan B sebagai alternatif jawaban untuk soal nomor 11 ini. Oke, sekian untuk pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.